Oke. Ada pembakaran batu kapur yaitu CaCO3 solid, bereaksi menghasilkan CaO solid dan CO2 gas. Dengan tetapan keseimbangannya yang benar adalah titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, KC itu seperti yang diuraikan di materi sebelumnya, syaratnya adalah fase apa aja? Masih ingat atau Gas liquid ya. gas dan? Liquid. Oke, jawabannya hampir benar. Gas dan aqueous ya. Gas dan aqueous. Jadi gas dan aki yang masuk ke rumus. Nah, di sini solid berarti enggak. Ini solid berarti enggak. Berarti nilai KC-nya adalah yang kanan dibagi kiri kan? Kanan cuma ada CO2. Oke, dibagi ini 1/1. Ya udah, berarti konsentrasinya senilai dengan konsentrasi dari CO2. Jadi kalau yang solid atau yang liquid itu nanti tinggal tulis saja 1. 1 itu artinya tetap. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dengan skor 1,5 itu nilainya jawabannya C. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke nomor 2. Jadi nanti kalau ada soal yang menentukan nilai KC atau nilai KP, untuk KC, khusus untuk soal ini, KC itu untuk gas dan aqueous yang masuk ke rumusan KC. Sedangkan KP hanya untuk fase gas saja. Dan KC atau KP itu kanan dibagi kiri. Hasil kali kanan dibagi hasil kali kiri. Kebetulan di kanan cuma ada gasnya CO2, di kiri tidak ada. Jadi jawabannya untuk KC di soal nomor 1 itu senilai dengan konsentrasi CO2-nya. Ada yang tanyakan? Atau next? Fatih sudah paham atau mau ditanyakan? Paham. Paham ya, insya Allah ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 2. Sorry, terlalu cepat. Soal nomor 2. Kita hapus dulu, ini bukan jawaban. Ini soal nomor 1 ya? Sorry. Oke, soal nomor 2. Masih dengan soal yang tipenya sama. Nah, soalnya tipenya masih sama ya. Mencari KC juga. Jadi jawabannya apa? Sama seperti tadi, yang masuk ke rumusan adalah gas dan aqueous. Jadi jawabannya yang E, betul. Nah, di sini dari sininya aja udah salah nih. Ini udah pasti salah. Cari yang ada oksigennya aja. Berarti jawabannya E. Perlu contoh lain atau cukup? Kalau misalnya banyak yang masih belum paham, Ustaz kasih contoh yang lain. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atof, butuh contoh lain nggak, Atof? Nggak perlu, Ustaz. Intinya jawabannya gas atau aqueous kan, Dad? Ya, oke. Berarti udah paham ya. Kalau ada jawabannya 2, gasnya gimana? Kalau ada 2. Misalkan. Apa nggak bakal? Ya, misalnya ada kalau 2 gasnya, misalnya nih, nih Y solid ditambah misalnya A liquid misalnya menjadi D gas dan I aqueous misalnya. Ini I-nya ada 2 misalnya. Nah, berarti jawabannya untuk KC di soal ini adalah ini salah nih ya, ini solid, udah pasti salah. Ini liquid, nggak masuk ke rumus. Bukan salah maksudnya, tidak masuk ke rumusan.
Berarti jawabannya adalah konsentrasi dari D pangkat 1 dan konsentrasi dari I- pangkat 2 karena koefisiennya 2. Nah, ini jawabannya. Gitu. Atau misalnya ini Ustadz ganti misalnya gas yang di sini. Berarti ini I pangkat 2 juga. Kayak gitu. Oke, syukran. Oke, Afwan. Kalau malu nanya langsung ke forum ini, kalian boleh chatting ke Ustadz ya. Kalau ada waktu luang, selalu dibalas. Oke, next kita ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke stoichiometry nih. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan 2A ditambah B 2A ditambah B menghasilkan A2B pada kondisi awal di dalam bejana 2 liter terdapat 3 mol A dan 2 mol B. Jika dalam kesetimbangan terdapat 1 mol A, maka tetapan kesetimbangannya dalam bentuk KC adalah titik-titik. Nah, jadi kita buat dulu reaksinya. Reaksinya sudah ada di soal, jadi tinggal kita tulis ulang. Kalau belum terbiasa ditulis dulu. 2A ditambah B. Ini pakai tinta merah jelas nggak? Jelas banget, Tat. Jelas. Oke. 2A ditambah B menjadi A2B. Kita tulis mula-mula yang bereaksi berapa dan yang setimbang berapa. Nah, di awal, di soal, ini sudah ada nih, 3 mol A awalnya. 3 mol. Terus B di soal ada 2 mol. Nah, A2B di soal tidak ada, kita tulis 0. Terus ada keterangan apa lagi? Terdapat 1 mol A saat setimbang. Berarti di sini nih, 1 mol. Nah, dari data ini akan menjadi acuan untuk data-data yang masih kosong, yang belum ada. Kita cari. Nah, kita dari sini mulainya, karena ini ada dua data ya. Awalnya ada 3 mol, mula-mulanya saat setimbang 1 mol. Berarti yang digunakan bereaksi berapa mol? 2 mol ya. Awalnya 3, sisa 1. Berarti yang bereaksi 2. Nah, di sini terjadi perbandingan antara koefisien dan mol. Nah, ini perbandingan. Kalau 2 koefisiennya itu 2 mol. Kalau 1 berarti berapa mol? Ya, 1 ya. Mol. Oke, betul. Nah, ini juga 1 koefisiennya, berarti 1 juga, 1 mol. Oke, kalau sudah sini, reaktan itu berkurang setelah bereaksi. 2 berkurang 1, sisanya 1. Nah, kalau produk itu bertambah. Kebetulan di soal ini awalnya 0, berarti 0 ditambah 1, berarti 1. 1 mol. Nah, kita masukin ke rumus seperti di soal-soal sebelumnya, di soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, rumusnya KC itu kan kanan dibagi kiri. Berarti kanan itu cuma ada satu zat, yaitu A2B. Pangkat 1, karena koefisiennya 1. Dibagi kiri. Kiri ada zat A, koefisiennya 2, berarti pangkat 2. Dan konsentrasinya B, koefisiennya 1, berarti pangkat 1. Nah, ini adalah konsentrasi, sedangkan di sini baru mol. Nah, konsentrasi itu rumusnya apa? Mol dibagi volume. Nah, mol dibagi volume. Nah, berarti A2B 1 mol nih. Berarti 1 dibagi volumenya di soal berapa? Volumenya 2 liter. Berarti 1/2. Dibagi A 1 juga nih. Berarti 1/2 juga. Jangan lupa dipangkatin 2. B 1 mol juga. Berarti 1 dibagi 2 juga. Nah, biar gampang, yang sama dicoret. Nah, ini sama nih. Berarti jawabannya adalah 1/4. Nah, ini kan dipangkatin nih. Setengah pangkat 2, berarti setengah kali setengah, yaitu 1/4. Nah, berarti
sama dengan, ya ini naik ke atas nih, jadinya jawabannya 1/1 dikali 4/1, yaitu 4. Nah, jadi jawaban di soal nomor 3 dengan skor 4 adalah 4 jawabannya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Zafir, sudah paham? Paham. Paham. Pati, Tat, sudah yang B mulai itu paham, 1 Pati? molnya dapat dari mana, Tat? Apa? 1 molnya dapat dari mana tadi yang kosong? Yang kosong, oh ini, kan di data tidak ada tuh. Yang tengah. Nih, Yang B. pada kondisi awal di Iya. dalam bejana 2 liter terdapat 3 mol A dan 2 mol B. Jadi di awal tidak ada mol A2B. Ini berdasarkan data. Nanti kalau di soal dicantumkan, berarti harus dicantumkan. Kayak gitu. Nanya ini kan ya? Nanya 0 kan ya? Enggak, 1 mol. Yang B, yang tengah. Yang ini? Kan tadi kosong. Oke. Oke. 1 mol datangnya dari mana? Dari perbandingan koefisien dan perbandingan mol. Jadi kalau koefisiennya 2 itu senilai 2 mol. Nah, kalau 1 berarti berapa mol? Ya 1 mol. Atau kalau misalnya di matematikain, ditulis dulu. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kita bandingin koefisien B yang mau kita cari. Berarti 1 dibagi 2. Nih. Dikali 2 mol. Nih, dikali 2 mol. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya 1 mol ya. 1 mol. Cara mudahnya kalau 2 itu senilai 2 mol, kalau 1 ya senilai 1 mol. Kayak gitu. Kalau di sini ada 4 mol, di sini berarti 2 mol. Setengahnya. Setengahnya dari yang sudah diketahui datanya. Tadi yang nanya siapa? Bilal ya? Ya, Tat, udah ngerti. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita next. Gimana? Ada yang tanyakan dulu nggak? Jelas. Jelas ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Kita clear ya soal ini. Oke, kita selanjutnya. Soal nomor 4. Gas N2O4 terdisosiasi 20% menjadi gas NO2. Jika tekanan total pada kesetimbangan adalah 1,5 atm atau atmosfer, maka harga tetapan kesetimbangan Kp-nya adalah titik-titik. Nah, jadi langkah pertama sama seperti di sebelumnya, yaitu kita buat reaksi kimianya. Nah, kita buat reaksinya. Gas N2O4, berarti tulis N2O4. Terdisosiasi menjadi NO2 katanya. Terdisosiasi. Terurai menjadi zat yang sama. Oh. Di itu kan 2 ya, disosiasi itu penguraian. Pemecahan. Nah, setelah ini kita setarain, sudah setara belum? Belum kan ya? N-nya di sebelah kiri 2, sebelah kanan baru 1. Supaya sama, dikali berapa? Dikali berapa? Nitrogen dari 2. Oke, betul, dikali 2. Kalau biru nggak jelas ya? Jelas nggak biru? Kurang. Kurang. Oke. Kita cari warna yang agak mentereng dulu. Coba kalau ini jelas enggak? Jelas ya? Iya.
Iya, Ustaz. Oke, nah kita tulis mula-mula bereaksi setimbang. Nah, 20% katanya sudah ada di sini 20% dari data awal di sini. Jadi kita boleh berapapun nilainya di situ dicantumkannya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 100, boleh 1000, boleh sejuta, terserah. Yang penting gampang. Nah, saran Ustadz cari angka yang bulat dari 20%. Ya udah misalnya 10 aja ya. Di sini misalnya 10 aja. Boleh angka 1 juga sebenarnya boleh, sama aja. Hasilnya pasti akhirnya sama. Nah, 20% dari 10 berapa? Dikali 10. Berarti 2 ya. Nah, sama kayak tadi perbandingan mol dengan koefisien. Kalau 1, koefisiennya itu senilai 2 mol. Kalau 2, berarti 2 kalinya. Berarti 2/1, dari sini 1, dikali 2 mol. Berarti berapa mol? 4 mol. Nah, ini kan awalnya nggak ada. Oke. Awalnya 10 bereaksi 2 mol atau 20%. Berarti sisanya tinggal 8 mol. Awalnya nggak ada 0 dan dihasilkan 4 mol setelah bereaksi. Jadi 0 ditambah 4, yaitu 4 mol. Nah, masukinlah ke rumus KP. KP itu kanan dibagi kiri, berarti P dari NO2 pangkat 2. Karena koefisiennya 2. Nah, dibagi P dari N24 pangkat 1. Karena koefisiennya 1. Nah, sekarang ada nggak data tekanan dari nitrogen dioksida? Nggak ada ya. Kita cari dari mana? Dari tekanan totalnya. Ini sebenarnya perbandingannya 2:1. 8 sama 4 itu perbandingannya 2:1 sebenarnya. Berarti kita untuk melihat ini berarti P dari NO2 itu sama aja dengan mol dari NO2 dibagi mol total. Dikali P tot atau tekanan total. Nah, ini kalau belum terbiasa kita tulis kayak gini step-stepnya. Tapi kalau udah terbiasa nanti insya Allah lebih cepat lagi. Nah, molnya berapa? 4 ya. Boleh nulisnya yang 4, boleh nulisnya yang 1. Sama aja hasilnya nanti. Oke, 4 dibagi total molnya berapa? 4 ditambah 8, 12. Dikali tekanan totalnya nih. Tekanan totalnya berapa? 1,5. Nah, ini berarti sama aja dengan 1/3 ya. 1/3. Tuh, sama aja dengan ini. 1/3. Dikali 1,5. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Nah, ini bisa coret nih. Jadi jawabannya PNO2-nya berapa? Nah, ini bisa dicoret ya. Ini 0,5. Nah, jadi jawabannya 0,5. Nah, supaya gampang langsung aja. Kalau PNO2-nya adalah 0,5, berarti P dari N24 itu tinggal 1,5 dikurangi 0,5. Berapa? 1,5 dikurangi 0,5. Berarti tekanannya berapa? Tekanannya berarti jadinya 1 atm. Kita tinggal masukin angka-angka tersebut. Nah, berarti NO2 tadi sudah ketemu nilainya setengah. Setengah pangkat 2 dibagi 1 berapa? 1/4 jawabannya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
12 dari setimbangnya tuh ya. Kenapa? Yang 4/12 itu dari yang 12-nya dari Iya. yang setimbangnya. Betul. Kan namanya kesetimbangan kimia, jadi kita ambilnya mol saat setimbang. Dan jadi 4-nya itu mol dari NO2 yang kita mau cari, dan mol totalnya itu dari gabungan mol saat setimbang. Mol gas ya saat setimbang. Berarti 8 ditambah 4, yaitu 12. Boleh juga 1 dibagi 3. Boleh. Hasilnya pasti sama. Sudah jam 10:50. Kita cukupkan aja ya. Nanti kalau ada yang kurang difahami, boleh tanya melalui WA atau melalui telepon kalau yang mau nelpon. Tapi kalau kimia mah agak susah di telepon. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga dimudahin belajarnya dan salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Apaan?